Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Eklesia Oksiana Belowaja, teman-teman saya Maria Komsita Bita, Natalia Nenindone, dan Rafika Erlalang. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang metode pemurnian. Pengertian pemurnian adalah sebuah proses memurnikan suatu campuran untuk mendapatkan zat-zat murni. Dalam melakukan percobaan pemurnian dilakukan 4 cara, yaitu filtrasi, sentrifugasi, ekstraksi, dan rekristalisasi. Yang pertama, filtrasi, yaitu proses pemurnian senyawa berdasarkan ukuran. Yang kedua, sentrifugasi adalah proses pemurnian berdasarkan berat jenis. Yang ketiga, rekristalisasi, proses pengkristalan kembali dengan cara pemanasan dan pendinginan. Yang keempat, ekstraksi, yaitu proses pemisahan secara komponen dari zat terlarut di dalam 2 campuran pelarut yang tidak saling bercampur. Pengertian filtrasi adalah pemisahan zat padat dari suatu larutan berdasarkan ukuran partikelnya dengan menggunakan kertas saring sebagai medianya. Yang berikut saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip kerja metode pemurnian. Prinsip dasar dari penyaringan ini sangat sederhana, yakni menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur dalam larutan. Maka tingkat kemurnian dari filtrat yang dihasilkan atau didapatkan bersumber sebab penyaringan ini sangat bergantung pada ukuran dan kualitas pori dari filter atau penyaring yang kita gunakan. Yang berikut, jenis-jenis filtrasi. Jenis-jenis filtrasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, filtrasi vakum. Filtrasi vakum dilakukan dengan cara menggunakan selang yang corong busnya dengan atau bisa menarik atau menyedot vakum cairan melalui saringan. Proses ini akan lebih cepat memisahkan ampas dari cairannya. Yang kedua yaitu filtrasi panas. Filtrasi panas dilakukan dengan cara memanaskan larutan, corong, dan filternya sehingga atau bertujuan untuk mengurangi proses pengkristalan pada saat penyaringan. Yang ketiga yaitu filtrasi dingin. Filtrasi dingin dilakukan dengan cara larutan dimasukkan ke dalam bak es dengan tujuan mempercepat proses pendinginan dan dengan tujuan mengurangi proses pengkristalan. Yang berikut yaitu contoh. Contoh filtrasi sangat banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah proses dalam pembuatan santan atau saat kita membuat kopi. Yang berikut yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi itu sendiri adalah proses pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal sebagai driving force. Mekanisme sentrifugasi berdasarkan pemisahan dapat dilakukan terhadap fase padat cair tersuspensi maupun campuran berfase cair-cair. Yang berikut yaitu alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi ini merupakan alat pemisah yang digunakan untuk memisahkan campuran padat cair atau cair-cair yang tidak saling larut akibat gaya sentrifugal dengan cara diputar dengan kecepatan tinggi. Prinsip kerja dari alat ini yaitu di mana objek diputar secara horizontal pada jarak radial dari titik di mana di titik tersebut dikenakan gaya. Alat sentrifugasi ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama alat sentrifugasi filtrasi atau pengendapan, dan yang kedua alat sentrifugasi penjernih atau decanter atau clarifier. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pemurnian. Yang pertama, alat sentrifugasi filtrasi atau pengendapan.
Alat sentrifugasi filtrasi, alat jenis ini biasanya digunakan untuk memisahkan campuran padatan dan cairan dengan padatan yang lebih banyak dibandingkan cairannya. Yang kedua, alat sentrifugasi penjernih atau dekanter clarifier. Alat jenis ini dapat digunakan untuk memisahkan cairan atau cairan dengan sedikit endapan, di mana cairan atau cairan tersebut tidak saling larut atau ada perbedaan densitas, dan alat ini bisa beroperasi secara kontinu. Yang ketiga, dekristalisasi atau proses pengkristalan kembali dengan cara pemanasan dan pendinginan. Dalam kimia, rekristalisasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia dengan melarutkan baik pengotor dan senyawa dalam pelarut yang sesuai. Baik senyawa yang diinginkan atau pengontor bisa dikeluarkan dari larutan, meninggalkan yang lain di belakang. Kristalisasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan bahan murni suatu senyawa. Dalam sintesis kimia, banyak senyawa-senyawa kimia yang dapat dikristalkan. Untuk mengkristalkan senyawa-senyawa tersebut, biasanya dilakukan terlebih dahulu penjenuhan larutan, kemudian diikuti dengan penguapan pelarut, serta perlahan-lahan sampai terbentuk kristal. Berikutnya yaitu proses pada rekristalisasi. Misalnya pada rekristalisasi didapatkan dari bahan NaCl berwarna putih dan mempunyai bentuk kristal kubus, sedangkan hasil bahan NaCO4 berwarna hijau dengan bentuk kristal jarum. Ini tertera gambar yaitu metode percobaan rekristalisasi, yaitu 1 sendok NaCl ditambah 50 ml 2 mol, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu dituangkan yang ditampung ke dalam cawan penguap. Kemudian 10 gram CuSO4 ditambah 50 ml H2O dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu dibiarkan. Hasil yang didapatkan yaitu NaCl berwarna putih dan mempunyai bentuk kristal kubus, sedangkan CuSO4 itu berwarna hijau dengan bentuk kristal jarum. Pengkristalan ini dapat pula dilakukan dengan mendinginkan larutan jenuh pada temperatur yang sangat rendah di dalam lemari es atau freezer. Rekristalisasi ini adalah suatu teknik pemurnian bahan kristalin. Seringkali senyawa yang diperoleh dari hasil suatu sintesis, kita memiliki kemurnian yang tidak terlalu tinggi. Untuk memurnikan senyawa tersebut perlu dilakukan rekristalisasi. Untuk mengkristalisasikan suatu senyawa, kita harus memilih pelarut yang cocok dengan senyawa tersebut. Yang berikutnya yaitu ekstraksi, proses pemisahan secara konveksi dari zat terlarut di dalam 2 campuran pelarut dan tidak saling bercampur. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap 2 cairan yang tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan lainnya pelarut atau pelarut organik lainnya. Misalnya dalam percobaan berikut bisa dilihat pada gambar, yaitu terdapat pada gambar yaitu metode percobaan ekstraksi. Nah, 1 butir geoinium ditambah 2 mili aqueous, kemudian ditambah 1 mili CCl4 atau CaCl3, kemudian terdapat seperti hasil pada gambar, terdapat 2 fase. Pengamatan ekstraksi didapatkan 2 fase, yaitu fase atas dan fase bawah. Pada fase atas dihasilkan larutan yang ungu yaitu H2O, sedangkan pada fase bawah berwarna ungu yaitu CCl3. Ada 2 fase pada proses ekstraksi, yaitu fase atas dan fase bawah. Kedua fase ini tidak saling bercampur, di mana sebagian komponen larut pada fase pertama dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi itu dikocok lalu didiamkan sampai terjadinya pemisahan. Terjadinya pemisahan sempurna dan terbentuk 2 lapisan fase cair, dan komponen kimia yang akan berpisah ke dalam kedua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dan perbandingan konsentrasi yang tetap. Kemudian kloroform itu merupakan
Kloroform itu merupakan nama umum untuk triklorometana, yaitu CHCl3. Kloroform ini juga bisa digunakan sebagai pelarut nonpolar di laboratorium atau industri. Fungsi dari kloroform ini adalah sebagai zat pembius